Sampurasun, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum film bergenre fiksi ilmiah berjudul Code 8, rilisan tahun 2019. Dan seperti biasa subscribe dulu yay, agar saya tambah semangat upload kontennya. Tanpa banyak ngocoblak, inilah Code 8. Scene diawali seorang jejaka bernama Connor yang merawat ibunya yang sedang sakit bernama Mary. Di sini kita bisa melihat bahwa Mary mempunyai kekuatan spesial. Namun kekuatan tersebut malah berbalik menyerang kekebalan tubuhnya hingga dia diagnosis kanker. So, answer the question. If you were a vegetable, what kind of vegetable? If anything were to happen to you, What's gonna happen to me? you're getting worse. Connor pun mencari pekerjaan untuk membiayai kesembuhan ibunya. Dia dan bersama orang-orang yang mempunyai kekuatan super lalu bekerja sebagai kuli proyek di suatu rumah. Namun ketika mereka sedang bekerja, para polisi itu pun datang untuk menginterogasi salah satu mereka. Para polisi ini datang karena adanya laporan bahwa para mutan ini menggunakan kekuatannya di depan umum. Jadi para mutan di sini menjadi minoritas dan sering diintimidasi oleh pihak berwajib di sana. Salah satu dari mereka pun harus tewas karena tindakannya yang hendak kabur. I'm only giving you a half day. I missed an hour. All workers are to come outside for identification. Line up. Let's go. Half of these guys are enabled and won't look up. Hey, asshole. You got a warrant? Hands away from your body now! You nut! Great job. Really making a difference. What's that? Back up! Back! Beberapa saat kemudian, para polisi menggerebek sarang peredaran narkoba yang bernama Saik, di mana para mutan ikut andil dalam peredaran narkoba di sana. Guardians are online. Equipment to Got it. Raid another psych farm in the Lower East Side. The debate continues whether those giving Di sisi lain, Mary pun bekerja sebagai karyawan Indomaret untuk menyambung hidupnya. Namun Connor yang melihat ibunya diberlakukan secara semena-mena oleh atasannya, bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Your goddamn paycheck. Hey, talk to my mom that way. Maybe we should go wait in the car. You should shut the fuck up. Connor, stop it. You need to leave. Right now. You too. James, do I have to tell you? Never show anyone your power. What about you? Just start. We don't have the money. I'll sell the truck. It's not. Keesokannya, Connor yang ingin membiayai kesembuhan ibunya pun lalu berkumpul di suatu tempat bersama para mutan yang lain. Tujuannya untuk menunggu pihak-pihak yang siap menggunakan jasa kekuatan mereka. Tapi beberapa saat kemudian, mereka dihampiri oleh pria bernama Garrett bersama timnya. Garrett datang ke sana untuk mencari mutan yang punya kekuatan elektrik level 2, dan Connor terpilih untuk bergabung dengan Garrett dan timnya. Wait, that's up. That's cool. See you, Louis. Out. Here's Galanina. I'm an electric. 200 up front, though. 200 up front. Sesampainya di lokasi tujuan, rupanya Connor diajak untuk mencuri di tempat tersebut. Connor yang butuh uang, mau gak mau harus ikut melakukan tindakan kriminal tersebut. Connor yang mempunyai kekuatan elektrik yang kuat, berhasil membobol pagar listrik tegangan tinggi tersebut. Rupanya mereka mengincar bahan kimia yang akan dipakai sebagai bahan baku narkoba Saik. Mereka pun berhasil kabur dari sana dengan menyekap petugas yang berjaga. 10,000 volts. Better be worth the money. Class 2. Fuck. What's going on here? Fence was short. I got Right there, please. No.
Garrett pun lalu membawa bahan kimia tersebut kepada Marcus Sutcliffe, di mana dia seorang mutan sekaligus gembong narkoba Psych. Sutcliffe sendiri sedang bernegosiasi dengan kelompok kriminal rahasia bernama Trust. Namun Sutcliffe sendiri sedang kebingungan karena dia harus melunasi hutang kepada Trust. You saw the news, right? You have 1 week to pay. Otherwise, we will be... Thinking of different ways of slitting my throat, Cliff. Connor? We're gonna make psych for you here. Who's no kidding? Keesokannya Garrett yang melihat kekuatan elektrik Connor di atas level 2, lalu mencoba melatihnya agar dia bisa memaksimalkan kemampuannya itu. Come on, Connor, just need a little bit more time. You are and always will be a Class 5 electric. Singkat cerita, Sutcliffe yang pusing terlilit hutang oleh Bang Emok kelompok kriminal Trust, lalu memberi misi kepada Garrett dan timnya untuk membobol sebuah bank. Namun alih-alih terdapat $100.000, ternyata isi brankas tersebut hanya berisi $50.000. Mereka pun berhasil kabur dari kejaran robot polisi yang mendapat laporan tindakan mereka. If you move, we hurt you! Convenient bank in Zone 7. Possible robbery in progress. Get on the ground, don't move. What? Start packing. Get up! Fuck! Confirmed robbery in progress. All units in Zone 7. Stop where you are and do not move! Get down on the ground! Do it! Di saat Garrett yang marah kepada Sutcliffe karena hasil yang diinginkan tidak sesuai, tiba-tiba ada seorang mutan yang mencoba membunuh Sutcliffe. Namun si Bobby, atau botak biadab yang menjadi kacung Sutcliffe, berhasil membunuh si mutan tersebut bersama Connor. Connor yang terluka kokotnya, lalu disembuhkan pelayanan Sutcliffe yang bernama Nia. You okay? What are you doing? Trust me. You're a healer. Connor pun lalu balik ke rumahnya, namun di saat mereka sedang berdebat karena kerjaan Connor gak jelas, tiba-tiba Mary terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit karena keadaannya yang semakin memburuk. Connor yang bingung akan biaya pengobatan ibunya lalu pulang. Namun ketika dia baru keluar dari rumah sakit, rupanya Detektif Park dan rekannya membawa Connor ke kantor polisi untuk diinterogasi. Detektif Park yang merasa Connor muatan yang baik, lalu membebaskannya begitu saja. Frankly, it's good that she's here. Collected for too long. If we're gonna beat this, we need to operate right away. And the anesthesia's only covered up to the first $5,000. Officer Park and this is Officer Davis. Got a minute? Must be working for the biggest piece of shit in Lincoln City. You're here, Marcus. But you gotta give me something. Look, Connor. We know about your mom. I think we let him go. What? Sorry, Dad. You crossed that line, Davis. There's no coming back. Beberapa saat kemudian, Garrett dan timnya berkumpul di markas Sutcliffe. Mereka menyusun strategi untuk merampok mobil pembawa uang milik Bang Emok. Namun Garrett meminta jatah 50% dari jatah rampokannya kepada Sutcliffe. Sutcliffe pun akhirnya menyepakati usulan Garrett tersebut. 50-50. I took you in, I cleaned you up, and I... Okay, Garrett. No deal. Dibantu si Bobby dan anak buahnya, Garrett dan tim lalu menjalankan aksinya. Namun di tengah jalan, uang yang berhasil mereka rampok lalu dibawa kabur begitu saja oleh si Bobby dan anak buahnya. Kedua anak buah Garrett pun menjadi tumbal atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Sutcliffe. Alright. Nobody moves until Connor. We hit a roadblock. We're now eastbound on...
5 construction. Hang a left on 3rd. Nama Connor pun lalu masuk ke dalam DPO oleh pihak kepolisian. Namun Detektif Park tetap membela Connor, karena Connor hanya dimanfaatkan oleh Sutcliffe. Been tracking this one electric across multiple crimes. He's the only one. You had this electric in custody? Why didn't you try? And it's your heads on the block. I will make goddamn sure of that. Di sisi lain, Connor yang cemas akan kondisi ibunya yang semakin memburuk, bertekad berjuang untuk kesembuhan ibunya, serta balas dendam atas apa yang terjadi. You need to let me go. I can't fix this. Di tempat berbeda, Detektif Park menyempatkan waktunya untuk bermain bersama anaknya yang ternyata seorang mutan. Inilah yang menjadi alasan kenapa Park sangat respect kepada Connor yang berjuang untuk kesembuhan ibunya. Namun ketika Detektif Park bermain dengan putrinya, dia pun diberi pesan oleh teman Connor untuk menemuinya di suatu tempat. Hey, sweetie. I told you that. You want some bark? Dan sesampainya di tempat ketemuan, Connor pun lalu memberitahu markas Sutcliffe. Dengan catatan Connor akan membawa Nia untuk bisa menyembuhkan ibunya. Mendapat informasi ini, Detektif Park langsung mengerahkan pasukannya untuk menggerebek markas Sutcliffe. Di sisi lain, Garrett dan Connor pun mengejar Sutcliffe dan si botak yang hendak kabur. Dan mereka pun akhirnya dapat balas dendam atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Let's get this box! Freddie and Maddie. Fuck you. Connor pun lalu membujuk Nia untuk menyembuhkan ibunya. Akan tetapi, Nia rupanya bukan mutan penyembuh. Nia hanya memindahkan luka ke dalam tubuhnya sendiri. Connor yang tidak tega dengan kondisi Nia, akhirnya menghentikan ritual yang Nia lakukan. Connor pun lalu membebaskan Nia, di mana Nia lalu menemui ayahnya yang sedang dipenjara karena terlilit hutan oleh Sutcliffe. Save her. Hey, I'm here. Wherever you need to go. Dan endingnya, kita bisa melihat bahwa ibu Connor sudah meninggal karena sudah berjuang melawan penyakitnya. Terima kasih sudah menonton. Tunggu alur selanjutnya di channel Dawet. Assalamualaikum.